Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yaum, yaumul khamis, hari ke-13 dari bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Raqaiq dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, dan sekarang kita masuk kepada babut taubah. Wa an Abi Sa'idin Sa'd ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri. Maka ini nama dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'ata wa tis'ina nafsan. Maka pada umat sebelum kalian, ini maknanya adalah kisah Israiliyat, kisah Bani Israel yang lampau. Lalu bagaimana kita mengambilnya? Jawabnya, mengambilnya dari nas Nabi. Maka Nabi menceritakan pada para sahabat dan Nabi mengambil pelajaran darinya, maka kita mengambilnya. Maka tidak semua kisah-kisah dari Israiliyat kemudian kita mengambilnya. Tidak. Namun di sini kenapa kita mengambil? Karena telah direkomendasikan oleh Nabi, di mana Nabi mengambil pendalilan di depan para sahabatnya bahwa ada seseorang di antara kalian dari orang yang hidup di zaman dulu, dari kaum Bani Israel zaman dulu, yang mana dia seorang pembunuh, qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, pembunuh sampai telah membunuh 99 jiwa. Fasa'ala an a'lami ahlil ard, kemudian dia ingin mendapatkan hidayah, ingin bertaubat, hatinya itu menggelitik, ingin bertaubat. Maka dia menanyakan siapa ahlul ilm di muka bumi ini. Maka dia menanyakan benar, mencari ahlul ilm. Fadulla ala rahibin, namun sayangnya orang yang menunjuki dia kepada rahib. Beda antara rahib dengan ahlul ilm. Rahib hanya sekedar ahlul ibadah dalam kebodohan. Pokoknya dia rajin ibadah di gerejanya ataupun di kanisahnya ataupun di tempat peribadatannya. Ibadah tanpa ilmu. Berbeda dengan orang alim yang mempunyai ilmu. Maka pembunuh ini menanyakan siapa orang yang paling alim di muka bumi. Malah ditunjuki kepada ahlul ibadah yang banyak ibadahnya tetapi ilmunya tidak ada. Fa'atahu, maka akhirnya dia datang. Faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Apa i'rab nafsan? Kenapa mansub nafsan? Karena dia tamyiz. Tamyiz adalah pembeda. Datang setelah jumlah pembeda. Maka di sini tis'a wa tis'in, dia telah membunuh 99 apa? Seperti di Indonesia, membunuh 99 apa? Kambing. Kalau 99 kambing berarti ekor. 99 ekor. Kalau manusia berarti 99 jiwa atau orang. Faham? Nah, di sini dinamakan tamyiz. Begitupun di Arab, jika dia kambing disebutkan kabshan, 99 kambing. Oh, enggak takut cuman bunuh 99 kambing. Tukang jagal seperti itu tiap hari menyembelih. Ini yang disembelih nafsan, orang. Maka ini dinamakan tamyiz dan i'rabnya mansub, selalu fathah. Maka untuk membedakan apa yang dibunuh di sini 99 itu, nafsan, jiwa manusia. Fahallahu min taubah,
Maka dia menanyakan orang yang membunuh 99, apakah bagi dia untuk bertaubat kepada Allah? Faqala la. Maka dikatakan tidak pantas bagi orang ini bertaubat, tidak diterima taubatnya. Maka marah, faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Maka akhirnya dibunuhlah rahib ahli ibadah tanpa ilmu tadi. Genap menjadi 100. Summa sa'ala an a'lami ahlil ard. Terus hatinya bergelitik, ingin mendapatkan hidayah, menanyakan siapa ahlul ilm. Fadulla ala rajulin alimin. Sekarang baru benar, ditunjuki kepada seorang yang alim, yang mumpuni ilmunya, bukan ahli ibadah tanpa ilmu. Faqala innahu qatala mi'ah nafsan. Kalau tadi dalam keadaan membunuh 99, sekarang genap 100. Qatala mi'ata nafsin. Maka nafsin di sini bukan tamyiz lagi tetapi mudhaf ilaih. Fahallahu min taubatin. Maka apakah bagi orang yang membunuh 100 orang ini taubat? Boleh bertaubat dan diterima taubatnya? Faqala na'am, tentu. Maka lihat jawaban orang alim melapangkan dada orang yang ditanyanya. Maka si pembunuh ini merasa ada harapan bahwa Allah menerima taubatnya, sehingga tidaklah dibunuh. Dikatakan na'am. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Maka siapa yang membatasi orang ini yang membunuh 100 orang ini dari taubah? Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Dan di hadis-hadis yang terdahulu, Allah itu membuka tangannya untuk menerima taubat dari orang-orang yang bermaksiat di malam atau di siang hari. Maka di sini wa man yahulu bainahu wa bainahu taubah. Siapa yang menghalangi orang yang ingin bertaubat kepada Allah? In taliq. Di sini nasihat dia. Setelah dikatakan diterima, maka pembunuh ini, hitman ini, dia merasakan ada pintu untuk bertaubat dan dia menerima saja apa fatwa dari orang yang alim ini. Intalik ila ardin kada wa kada. Namun syaratnya di sini harus pergi ke negeri tertentu. Fa inna biha unasan ya'budunallah ta'ala. Fa'budullah ma'ahum. Wala tarji'u ila ardika fa innaha ardusu. Maka ini nasihat yang sangat bermanfaat bagi orang ini. Pertama, nasihatnya untuk beruzlah. Apa itu uzlah? Beriktizal, menjauhi orang-orang di sekitarnya. Maka seseorang ingin berbuat kebaikan, dia harus berkumpul dengan orang-orang yang baik. Dan ingin terjauh dari keburukan, dia harus terjauh dari orang-orang yang berbuat buruk. Maka jika di desanya desa preman, desa perampok, desa bajak laut, maka semua orang pekerjaannya merampok, paling sedikit mencopet di pasar, nunggu hari Kamis, hari ini beroperasi lah, latihan, dan seterusnya. Maka latihan tangan, latihan mencopet, itu sudah biasa. Bahkan tutorial-tutorial mereka banyak dari desa tersebut. Bagaimana mencopet dengan baik dan benar, dan seterusnya. Maka orang yang ingin berbuat baik, dia harus meninggalkan desa preman, desa copet, dan seterusnya. Maka di sini dinasehati agar kamu pergi ke negeri tertentu, karena di sana ada orang-orang yang soleh yang beribadah kepada Allah. Fa'budillah ma'ahum, agar kamu beribadah dengan mereka. Uzlah, pindah. Maka barang siapa yang ingin bertaubat, jawaban yang terbaik adalah uzlah. Saya ingin bertaubat dari orang-orang punk, naik Vespa ke Padang, tidak ada bensin, nongkrong di pinggir jalan, ngemis-ngemis. Dari mana orang mau ngasih rambut kamu,
dalam keadaan seperti Sonic the Hedgehog, kemudian penuh tato, hidung kamu juga dikasih anting-anting, orang takut mau ngasih uang. Dikiranya kamu mau malakin uang. Maka jika kamu ingin bertaubat dari orang-orang itu, kamu harus keluar dari grup mereka, dari brotherhood mereka. Kemudian berpakaian muslim, tidak penuh tato dan membuka dada dan sebagainya. Maka ini maksud dari al-uzlah. Dan di sini merupakan kesuksesan seseorang bertaubat, dia uzlah dari kerumunan orang-orang yang melaksanakan dosa-dosa di kampung tersebut. Wala tarji' ila ardik fa innaha ardusu. Lihat, dilarang oleh alim ini, jangan kembali lagi kepada tempat kamu berhabitat, karena kamu akan diajak lagi oleh mereka untuk merampok, membunuh, dan seterusnya. Maka begitulah, barang siapa ingin bertobat juga dari lingkungannya. Maka seorang bankir ingin bertobat, maka dia harus keluar dari pekerjaannya. Kalau dia bertobat dari bankir, tapi tetap bekerja di bank, maka setiap hari dia akan melaksanakan kontrak riba. Orang meminjam, diberikan riba, dan seterusnya. Aku bertobat dari perbuatan ini, tapi tetap kerja di situ. Tetap saja susah. Maka fangtolik, kata orang soleh ini, kepada negeri yang baik. Maka inilah obat barang siapa yang ingin berhijrah, maka pintu taubah terbuka bagi saudara-saudara kita di sana, di luar sana yang ingin berhijrah dari kehidupan dugem, dunia gemerlap, dari kehidupan kupu-kupu malam, dari kehidupan yang buruk-buruk, maka silahkan bergabung dengan bekas preman atau preman pensiun agar kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian dikisahkan fangtalaqa hatta idza nasafat tariqu atahul mautu. Maka orang ini mendengar ucapan dari seorang alim yang ikhlas. Lihat, orang alim tahu dengan ilmu dan ikhlas. Tidak ada hubungannya dia dengan pembunuh ini. Namun ikhlas hatinya ingin menjadikan kebaikan kepada si pemuda ini, kepada si pembunuh ini. Maka dengan ikhlasnya dia mengatakan demikian dan demikian, dari keikhlasannya menyebabkan kebaikan kepada manusia. Dari ilmu dan ikhlasnya mengajar, maka menyebabkan manusia mendapatkan hidayah. Fangtalaqa, maka orang ini mengikutinya. Lihat, yang tadinya dia ganas, sampai yang tadinya dia 99 orang kemudian diberikan fatwa yang salah, maka dia membunuhnya, tidak takut-takut. Maka di sini dia mengikuti saran dari orang yang soleh, yang ikhlas dengan ilmu tadi. Fangtalaqa, maka dia melaksanakan uzlah, melaksanakan pindah hijrah dari tempat yang buruk kepada tempat yang baik, dari amalan yang buruk, pembegal, pencuri, perampok, menjadi amalan yang orang-orang di sana beribadah kepada Allah. Fangtalaqa, maka dia pergi hatta ida nisfat tariq, sampai kepada setengah perjalanan. Belum sampai berarti kepada tempat orang-orang soleh, belum. Maka datang maut menjemput. Maka di sini fahtasomat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Di sini terjadi ikhtilaf malaikatur rahmah dengan malaikatul adab. Maka di sini poin pendalilan orang yang mati itu dilihat dari sirahnya, dilihat dari bagaimana dia hidup. Jika dia hidupnya kafir, musyrik, tukang tenung, tukang teluh, maka malaikat-malaikat yang buruk yang akan mengambil nyawanya. Dan jika dia orang yang soleh, seorang penuntut ilmu, seorang da'i ilallah, dan seterusnya, maka malaikat-malaikat baik yang akan menjemputnya. Begitupun di sini terjadi khilaf, malaikat baik turun, malaikat buruk pun turun. Mana yang akan mengambil nyawanya? Faqalat malaikatur rahmah, jaa taiban
muqbilan biqalbihi ilallah. Ini punyaku atau punya kami, kelompok malaikat yang baik, karena dia telah pergi dari tempatnya hijrah, meskipun baru setengah jalan, tapi hatinya dan niatnya dan tujuannya untuk bertaubat kepada Allah. Waqalat malaikatul adab. Adapun malaikat adab yang turun juga, innahu lam ya'mal khairan qat. Maka namun orang ini belum sampai. Katanya dia mau beribadah, belum beribadah. Dia dalam perjalanan, belum beribadah bersama orang-orang yang tinggal di sana yang ya'budunallah, belum ibadah, belum melaksanakan peribadatan. Maka akhirnya berseteru dua malaikat ini. Fa'atahu malakun fi surati adamiyu faja'aluhu bainahum ay hakaman. Maka datanglah malaikat yang ketiga yang berbentuk manusia, seakan-akan dia menjadi hakim dari dua malaikat tadi. Faqala, maka berkata malaikat yang ketiga ini, kisu ma bainal ardain fa ila ayatahuma kana adna fahuwa lahu. Maka ukur dari jarak, maka di saat diukur nanti, barang siapa yang lebih mendekati kepada kebaikan, maka dia berhak. Dan barang siapa masih dekat dari tempat keburukan, maka mereka orang-orang yang malaikat buruk ini lebih berhak untuk mengambilnya. Faqasu, maka diukur. Apa yang terjadi? Fawajaduhu adna ilal ard allati arada. Maka didapati bahwa langkah-langkahnya itu lebih mendekati kepada tempat yang dia tuju untuk bertaubat, melaksanakan kebaikan. Faqabadathu malaikatur rahmah. Maka kata malaikatur rahmah, aku udah bilang ini punya kita. Maka akhirnya orang ini, pembunuh ini dibawa untuk diberikan kepada malaikat-malaikat rahmah yang mengambil nyawa-nyawa yang diberkahi oleh Allah ataupun diberikan oleh Allah kenikmatan kelak. Wa fi riwayat fi sahih, fakana ilal qaryah as-salihah aqrabu bisibrin. Maka dia di riwayat yang lain lebih dekat kepada desa yang akan dia tuju untuk beribadah kepada Allah, bedanya hanya 1 jengkal saja. Lihat, 1 jengkal di riwayat yang lain. Faju'ila min ahliha, maka dijadikan dia sebagai orang dihukumi orang yang baik. 1 jengkal padahal lebihnya. Wa fi riwayatin fi sahih, dan masih di riwayat yang lain, fa'auhallahu ta'ala ila hadihi antuba adi wa ila hadihi an tuqarrabi wa qala kisu ma bainahuma fawajaduhu ila hadihil aqrab bishibrin faghufira lahu wa fi riwayah fana'a bisadrihi nahwaha. Maka dadanya itu mengarah kepada tempat orang-orang yang soleh dan dihitung lebih 1 jengkal, maka faghufira lahu, Allah mengampuni dosa orang ini. Maka ini yang bisa kita berikan dari hadis ini yang panjang. Maka dari faidah hadis ini banyak sekali faidahnya. Di antaranya, seseorang yang membunuh manusia, maka dia adalah pelaku dosa besar. Namun dosa-dosa besarnya tidak seperti syirik, maka bisa jadi Allah mengampuninya. Sesuai dengan keumuman ayat, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka bisa jadi Allah masih mengampuni dosa-dosa orang ini karena Allah masih mengampuninya dan Allah melaksanakan apa yang Dia kehendaki selama selain syirik. Maka disinilah
Lihat bagaimana dia pembunuh 100 orang, namun karena bukan kesyirikan, Allah masih mau mengampuni dosa ini. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa dosa pembunuhan bukan dosa syirik. Kalau dosa syirik, Allah tidak akan pernah mengampuninya lagi, sesuai dengan surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, bahwa Allah tidak akan pernah mengampuni orang-orang yang melaksanakan kesyirikan. Namun orang ini tidak musyrik, orang ini melaksanakan pembunuhan dan pembunuhan dosa yang besar. Namun karena dia masuk kepada keumuman ayat tadi, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bahwa Allah itu masih mengampuni dosa orang-orang yang selain melaksanakan kesyirikan, maka lihat di sini bagaimana Allah menerima taubat orang ini. Maka dosa membunuh adalah dosa yang sangat besar. Seperti Allah berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu adaban adima." Maka orang-orang yang membunuh muta'ammidan, dalam keadaan sengaja, bukan tertabrak dari mobilnya, terbunuh tidak sengaja, tetapi sengaja, maka balasannya jahannam. Dan Allah murka dan melaknat orang yang membunuh dengan sengaja ini, dan diadab di api neraka. Namun ini semua Allah ampuni dosanya, dan ini menunjukkan bahwa Allah itu maha pemurah lagi maha penyayang. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, bahwa sungguhnya Allah itu penghapus atau menerima taubatnya dari manusia, semua dosanya dihapus. Maka oleh sebab itu tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah. Maka Allah telah memanggil mereka di surat Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Maka wahai orang-orang yang banyak sekali dosanya, yang asrafu ala anfusihim, yang mana mereka memenuhi diri-dirinya dengan dosa, la taqnatu, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, bahwa Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Alhamdulillah. Maka Allah maha penyayang. Maka di dalam hadis ini, selain faidah dari itu adalah faidah al-uzlah. Maka barang siapa yang ingin bertaubat dan mudah baginya untuk bertaubat, caranya apa? Beruzlah. Maka jika dia narkoboy, tukang ekstasi, dan tukang menyuntikkan heroin kepada dirinya, karena apa? Karena dia mempunyai kelompok narkoboy semua, dan mempunyai narkoba, membeli dari pasar gelap, the black shop, dia tahu pengedarnya, dan seterusnya. Maka kelompok pemuda-pemuda ini tidak akan bisa bertaubat selamanya, kecuali dia keluar dari brotherhood, persaudaraan-persaudaraan itu. Karena apa? Karena kalau dia bertaubat sendiri, maka besoknya akan didatangi, ayo kita pesta narkoba di malam demikian dan demikian. Oh tidak, aku sudah bertaubat. Akhirnya besoknya didatangi lagi, ini gratis dari kita, gak usah beli. Dia bilang aku bertaubat, lama kelamaan mungkin akan ditagih. Dulu aku pernah memberi kamu narkoboy gratis, sekarang minta. Aku sudah bertaubat, pokoknya minta, belikan aku sekarang lagi strength. Strength itu maksudnya lagi kecanduan dan tidak punya uang. Maka dalam keadaan menggigil dan dalam keadaan badannya sakit, maka tolong belikan aku narkoba. Maka tidak bisa keluar sama sekali. Maka faidah dari hadis ini pun, kita melaksanakan uzlah. Barang siapa yang ingin berhijrah, bukan berhijrah
dari Mekah ke Madinah, tetapi berhijrah dari perbuatan buruk kepada perbuatan baik. Begitupun orang-orang yang ingin bertaubat dari perkara-perkara bahkan merokok. Jika dia bergabung dengan orang-orang yang tukang merokok, di saat dia kecut mulutnya, anak udah bertaubat nih, tapi mulut nih kecut. Akhirnya ada sebatang rokok, katanya taubat, minta lagi. Ya ini kecut lah. Tidak bisa untuk berlepas, kecuali dia meninggalkan orang-orang yang tukang hudud. Maka di sini obat dari hadis ini, barang siapa yang ingin bertaubat, beruzlah, menjauhkan dari tempat keburukan yang ada padanya dan bergabung dengan brotherhood yang baru, brotherhood yang baik. Maka ini dari faidah hadis ini. Dan juga dari faidah hadis ini juga iqab, ancaman bagi orang-orang yang bodoh, dianggap alim, kemudian dia memberikan fatwa yang menyesatkan. Apa iqabnya? Dibunuh seperti di sini. Di mana dia orang yang bukan alim, orang rahib, ahlul ibadah. Dari pakaiannya, dari gayanya, dari tasbihnya yang gede-gede. Oh, ini orang soleh. Ternyata tidak punya ilmu. Maka si pembunuh ini datang dengan parangnya, dengan samurainya. Aku membunuh 99 orang. Ada taubat nggak buat gue? Alah, nggak ada. Allah nggak ridho sama lu. Ya sudah, dibunuh aja yang ke-100. Marah dia karena diberikan fatwa yang salah. Maka fatwa yang salah akan membunuh dia. Dan ini pendalilannya seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud di dalam Kitab Al-Fiqh, di mana sahabat Nabi dalam keadaan safar, kemudian ada yang tertimpa batu di kepalanya, maka kepalanya bocor. Kemudian dalam keadaan sakit, panas, fever malam itu, qadarullah dia mimpi basah. Dan mimpi basah harus mandi, iya apa tidak? Maka akhirnya dia meminta fatwa kepada orang-orang yang ada di sekitarnya yang tidak tahu, namun berani memberikan fatwa. Dikatakan, wahai teman-temanku, bolehkah aku mengambil rukhsah untuk bertayamum saja? Karena kepalaku luka besar. Oh, tidak bisa, harus mandi. Akhirnya luka yang besar itu terkena air. Maka akhirnya dia menjadi fever, infection, dan tidak ada pengobatan pada saat itu. Akhirnya meninggal dunia. Disampaikan kepada Nabi oleh para sahabat. Marah Nabi, apa kata Nabi? Qataluhu, qataluhu, qatalahumullah. Dia telah membunuhnya, dia telah membunuhnya. Orang-orang yang membuat fatwa yang salah ini telah membunuhnya. Nabi marah mendengar cerita ini. Qatalahumullah, didoakan oleh Nabi semoga Allah membunuhnya. Maksudnya doa keburukan. Maka berfatwa tanpa ilmu adalah berbahaya bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan membahayakan bagi dirinya seperti di hadis ini. Karena membahayakan bagi si pembunuh, sehingga si pembunuh tidak bisa taubat, akhirnya si pembunuh membunuhnya. Maka kebodohan membunuhmu. Jadi bukan hanya merokok yang membunuhmu, tetapi kebodohan dan berfatwa membunuhmu. Dan bahkan orang-orang yang bodoh dan berfatwa telah datang di hadis muttafaqun alaih dari Anas, penyebab dari kesesatan kebanyakan manusia. Maka awas, orang-orang bodoh please diberi tempat agar tidak berfatwa. Orang-orang bodoh dalam agamanya please diberikan jabatan-jabatan bukan sebagai mufti. Namun di zaman now seperti di hadis Anas, yukbadul ilma, di mana ilmu itu diambil, biqabdil ulama, dengan dimatikannya para ulama. Kemudian di saat di muka bumi ini meninggal para ulama, maka lam yubqi illa jahil. Tidak ada yang tersisa di muka bumi ini kecuali orang-orang yang bodoh. Lalu apa?
Ittakhadhan nas ru'usan juhala. Maka di sini salahnya. Orang ini bodoh, kelompok ini bodoh. Kemudian manusia yang berada di sekitarnya menjadikan dia seorang mufti. Jadi orang yang bodoh dijadikan mufti. Fattakhadhan nas ru'usan juhala. Maka manusia pada saat kebodohan itu mengambil orang-orang yang bodoh menjadi mufti mereka. Fadallu wa adallu. Maka mereka orang yang bodoh ini sesat dengan fatwa-fatwanya dan menyesatkan manusia. Dan di zaman now, bulan Ramadan terutama, maka para pelawak-pelawak the joker didandani. Yang tadinya pelawak pakaiannya gila-gilaan di panggung ataupun di acara televisi, maka di zaman sekarang bulan Ramadan didandani rapi. Yang pelawak perempuan menggunakan hijab, yang tadinya nyanyi rocker, antingnya besar dan ada rantai-rantainya pakai baju kulit, sekarang pakai busana muslimah. Dan tadinya para joker yang ketawa ketiwi menggunakan pakaian-pakaian seperti badut di acara-acara biasa, di Ramadan diperbaiki menggunakan kopiah dan baju koko. Kemudian sebelum sahur acaranya, kemudian sebelum maghrib acaranya apa? Fatwa, pertanyaan-pertanyaan Islam yang dijawab dengan ketawa dan ketiwi. Maka ini seperti hadis, ittakhadhan nas ru'usan juhala. Maka alhamdulillah para ulama dimanapun akan ada dan eksis seperti disebutkan di hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum wa khadalahum ila yaumil qiyamah wa hum dhahirun. Maka di sepanjang zaman, di setiap waktu, mereka akan terus ada sampai menjelang hari kiamat. Maka tidak boleh kita mengambil orang-orang yang bodoh. Maka please para joker, para tukang pengocok perut, itu jangan dijadikan mufti. Maka lihat, dikarenakan banyak orang-orang yang salah mengambil guru dan salah mengambil mufti dan salah mengambil alim yang mengajari agama mereka, akhirnya Ustadz Fulan 1000 umat, apa yang kamu ambil dari dia di acara Isra Mi'raj misalnya, atau di acara demikian dan demikian, di tablik akbarnya, baru 2 menit sudah dikocok perut semua. Itu Pak demikian dan demikian pada ketawa, bahkan Pak Gubernur pada ketawa, bahkan Pak demikian pada ketawa. Itu yang diambil. Maka bukannya apa yang diambil, kamu duduk di acara demikian dan demikian dari tablik akbarnya, masalah taubah, hadis yang menceritakan tentang demikian dan demikian, dan ustadz ini membaca ayat Al-Quran yang membuat kita takut kepada Allah. Bukan. Tapi apa? Apa yang bisa kamu ambil? Masya Allah, ustadz ini pandai sekali mengocok perut. Jadi dai tukang mengocok perut. Allahul musta'an. Inilah di zaman now. Maka dai ukurannya adalah semakin dia cepat mengocok perut, baru assalamualaikum, belum selesai, karena gayanya yang kocak, karena gaya bahasanya yang kocak, karena bla bla bla. Yang jelas apa yang disampaikan kepada umat sebagai alim seharusnya qala Allah dan qala Rasul, ini tidak mengocok perut dan seterusnya. Maka ini dari faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa disebutkan di dalam hadis ini orang-orang yang tidak berhak berfatwa kemudian berfatwa maka menyebabkan kehancuran bagi orang lain. Tadi di hadis dollu wa adollu, dia sesat dan menyesatkan umat. Dan di hadis yang menyebabkan sahabatnya meninggal, tidak ada udzur bagi kamu harus mandi. Akhirnya Nabi mengatakan qataluhu qatalahumullah. Mereka yang memberikan fatwa ini yang membunuh sahabat ini, semoga Allah menghancurkan mereka. Itu doa keburukan, menunjukkan bahwa Nabi marah atas orang-orang yang bodoh tetapi berani untuk berfatwa. Maka di sini orang-orang yang bodoh dan berani berfatwa malah dibunuh
menjadi genap 100 pembunuhan. Maka kesimpulannya hadis ini, mana poin pendalilannya? Poin pendalilannya adalah Allah Maha Rahmah. Maka orang ini dalam keadaan berhijrah kepada kebaikan dan belum sampai, maka tetap Allah menerima niat taubatnya. Dan di sini yang menjadi poin adalah pertama, niat ikhlas seperti di pelajaran yang lalu, orang ini ikhlas. Dan yang kedua, taubah. Babu taubah, Allah membuka pintu taubat bagi orang ini padahal telah membunuh 100 orang. Dan faidah yang bisa kita berikan juga dari hadis ini, pembunuhan adalah dosa besar, namun bukan syirik, sehingga masuk kepada ayat Allah masih mampu atau masih berhak untuk mengampuninya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selama dia mati dalam keadaan bukan melaksanakan kesyirikan, Allah masih mampu ataupun masih diberikan kemampuan untuk mengampuninya. Namun jika orang ini mati dalam keadaan kesyirikan, meskipun membunuh 1 jiwa misalnya, maka Allah tidak akan pernah mengampuninya. Atau bahkan tidak pernah membunuh, namun berbuat kesyirikan kepada Allah, sama, Allah tidak akan pernah mengampuninya. Maka lihat bagaimana di dalam hadis ini faidatu dari tauhid. Orang ini bertauhid kepada Allah, tidak pernah melaksanakan kesyirikan, maka di saat meninggal dia diterima oleh Allah karena zahirnya muwahhid. Wallahu a'lam. Maka ini yang bisa kita berikan dari hadis. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Sekarang kita masuk kepada qiraah. Iya. Fadal. Mau belajar qiraah atau sudah capek? Wah, kalian ini malas, capek terus.